Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan yang saya muliakan, kepada pimpinan masjid beserta seluruh staf dan jajarannya, kita doakan agar mereka semua diberikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dunia dan akhirat. Sebab asbab mereka kita bisa beribadah lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang, lebih khusyuk. Karena kalau mau jujur, asbab mereka kita bisa khusyuk. Kenapa khusyuk itu penting? Di dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, telah mendapatkan kemenangan orang yang beriman. Orang yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, pengurus masjid beserta seluruh jajarannya berusaha semaksimal mungkin agar kita lebih khusyuk lagi. Dan juga kepada yang terhormat seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tema hari ini saya akan membahas dengan waktu yang singkat ini adalah syukur atas iman. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang dosa apa yang paling menakutkan. Dengan dosa ini mampu mencabut iman seseorang, salabul iman. Kalimat atau redaksi pertanyaannya, ayyu dzambin akhwaf bisalabil iman. Dosa apa yang paling ditakutkan dan dosa ini mampu mencabut keimanan? Maksudnya, nanti di penghujung kehidupan, ketika seseorang sakaratul maut, dia akan berperang sendirian antara keimanan dan kekufuran. Dan saat yang mengerikan itu datang iblis, yaitu kesempatan terakhir diberikan oleh Allah. Namun tidak sedikit orang-orang yang tercabut imannya di saat sakaratul maut. Padahal kita lihat dia ibadah, dia membaca Quran, dia puasa Ramadan, berangkat bolak-balik ke tanah suci. Mungkin secara pandangan mata kita ini orang ahlul jannah, husnuzon kita. Tapi kita nggak tahu di belakang itu semua. Apakah mungkin dia melakukan perbuatan durhaka tanpa sepengetahuan kita? Dia kufur kepada Allah. Dia percaya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia bengkok iman. Dia mengalami rusak iman. Padahal secara amaliyah jawarih itu adalah amaliyah tubuhnya seperti orang Islam umumnya. Tetapi di akhir semua penilaian kita ini akan diuji oleh kebenaran yang tersembunyi dari pengetahuan kita, dan hanya dia dengan Tuhannya yang paling tahu. Karena itu di dalam kitab disebutkan wasu'ila Abu Hanifah ayyu dzambin akhwafu bisalabil iman. Dosa apa yang paling ditakutkan dan dosa itu mampu mencabut iman seseorang? Selain itu dalam ayat Allah juga disebutkan surah Al-Kahfi, seingat saya. Kalimat ayatnya begini, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala.
Katakanlah, apakah kami akan beritahukan orang yang paling rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang kelihatannya dia beramal soleh, berbuat banyak kebaikan, tetapi sesungguhnya ibarat fata morgana. Yang dia amalkan, yang dia lakukan ternyata amaliyah yang paling merugikan buat dirinya. Ustaz, bagaimana dengan ibadahnya? Apakah tidak dihitung oleh Allah? Dihitung. Tetapi hitungannya mungkin tidak seperti dugaan kita. Karena ayat Quran, bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi, ada isim tafdil, orang paling rugi dalam amal. Padahal secara amaliyah kelihatannya dia benar. Nah, kalau kita geser dengan kondisi sekarang di zaman sekarang, ya wajar hal-hal seperti yang disampaikan dalam kitab, dalam ayat Quran, wajar terjadi. Kenapa? Sebentar lagi zaman politik. Sekarang sudah tercium aroma kuat. Yang tadinya mengkafir-kafirkan, membenci satu partai, memvonis satu partai, sekarang bergabung dengan partai itu. Yang tadinya membenci kelompok sana, sekarang bergabung dengan kelompok sini. Yang tadinya katanya tidak mau ikut-ikutan politik, tapi ternyata kenyataannya dia ikut politik. Dan ketika mulai bergulir zaman politik, mulai caci maki keluar dari mulutnya. Pikirannya kotor terhadap orang di luar dirinya. Hatinya pun bagaikan kotoran yang mengendap. Padahal kotoran itu 5 tahun silam masih ada, ditambah tahun ini. Bagaimana dengan hal itu? Pernah nggak kita membedah diri? Ya Allah, dosa politikku di tahun lalu belum selesai. Sekarang aku masuk ke tahun politik yang baru. Kemudian aku digiring, diopini, dibentuk, diajak. Kemudian dengan kebodohanku aku ikut seperti apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal politik itu hal yang bagus. Demokrasi. Mungkin kita yang sekarang usia 40 ke atas bisa kembali flashback ke belakang. Dulu istilah pemilu itu dengan istilah pesta demokrasi. Coba dibedah sedikit. Pesta itu apa? Sesuatu yang menyenangkan, kebersamaan. Ingat gak dulu kita ketika ada satu partai melewati kampung kita saat itu, masa kampanye partai itu, kita yang berbeda partai menyambut dengan gelak tawa. Besok partai yang lain, partai yang kemarin kampanye juga menyambut partai lain dengan gelak tawa. Begitu masa pencoblosan, tidak kotor seperti sekarang. Dan saat pencoblosan selesai, kita hidup seperti apa adanya, seperti sebelum masa politik. Kalau sekarang, dendam politik yang lalu masih terus menggerus hati, pikiran, lidah, serta dunia kehidupan kita di Indonesia. Bukankah ini menambah dosa? Bukankah ini ibarat teh itu kental dosanya? Orang yang paling rugi, kata Al-Quran, bil ahsarin a'mal alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang sesat dalam usaha mereka, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira amalnya itu baik, amalnya bagus. Disindir loh di akhir surah Al-Kahfi, disindir. Tidak salah kalau sekiranya Abu Hanifah ketika ditanya tentang dosa apa yang paling menakutkan dan mampu mencabut keimanan seseorang, ternyata kata beliau ada 3. Yang pertama kata Abu Hanifah, tarkus syukri alal iman. Dosa yang paling ditakutkan dengan dosa ini mampu mencabut keimanan seseorang.
yaitu meninggalkan syukur atas iman. Saya jelaskan sedikit dulu ya. Untuk memahaminya lebih mudah, saya pakai perumpamaan yang paling sederhana. Syukur atas iman. Misal, Allah memberikan kita mobil baru. Apa bentuk syukur kepada Allah atas mobil ini? Gak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Maksudnya adalah engkau pakai mobil itu untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal positif. Itu yang dinamakan syukur. Paling mudah memahaminya begitu saja ya. Kemudian yang kedua, tarku khaufil khatimah. Dia meninggalkan ketakutan akan penghabisan. Maksudnya ketika sakaratul maut, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Orang yang jenis kedua ini adalah orang yang tidak punya ketakutan. Dia meninggal husnul ataupun su'ul, dia gak peduli. Ini orang yang bakal tercabut imannya. Kalau orang benar, orang cerdas, orang berilmu, orang beriman, dia akan punya ketakutan tentang penghabisan hidupnya. Apakah dia husnul khatimah atau dia su'ul khatimah? Jelas sampai di sini? Kelihatannya sangat serius wajahnya. Kemungkinan sangat jelas ya. Dan yang ketiga, wadulmul ibad. Dosa yang paling ditakutkan akan mencabut keimanan seseorang adalah zalim kepada hamba-hamba Allah. Ini yang mengerikan juga. Tanpa sadar berapa banyak kezaliman satu hari ini kita lakukan. Seandainya engkau bermuhasabah di tengah gelapnya malam, kau hitung kezaliman di hari ini, engkau kali 30, engkau kali 360 hari, kau kali sepanjang usia balighmu, berapa banyak. Dan seandainya engkau iseng membuat timbangan, kau hitung amal kebaikanmu, kau hitung kezalimanmu, kira-kira nanti daun timbangan kemana lebih berat arahnya? Itu orang cerdas yang selalu bermuhasabah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah orang yang sedang menanti kematian. Kita nggak tahu apakah malam ini kita akan wafat. Karena menurut para dokter, kalau orang sedang tidur, sedang istirahat, antara pukul 3 sampai menjelang subuh adalah waktu atau saat jantung dalam keadaan lemah. Hati-hati. Kita ini adalah orang yang sedang menanti. Yang sekarang kita mendapatkan beberapa kabar adalah teman kita tiba-tiba wafat, saudara kita wafat, keluarga kita wafat, si ini, si itu, si ini wafat. Tinggal suatu hari berita tentang nama kita yang akan disebutkan wafat. Terus engkau pikir setelah wafat selesai urusan? Tidak. Akan ada perjalanan panjang yang berat. Tidak salah kalau ulama di dalam kitab-kitab terdahulu mengatakan al-maut bahrul a'mar. Kematian adalah lautan umur. Artinya seluruh usia sepanjang hidupmu sampai kematianmu sekian puluh tahun itu berada pada kematian. Selesai di sana. Seandainya usiamu sekarang 48 tahun, kemudian engkau baru ulang tahun dengan senang, selamat ulang tahun, tanpa kau sadari
sebagian besar usiamu telah terkumpul. Kata Rasul apa? Hasadu ummati, dipanennya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang sudah 59, tolong hati-hati. Kalaupun lewat 60, dia masih punya 10 tahun. Lebih hati-hati. Seorang ulama pernah berdiri di sebuah pemakaman pekuburan bersama murid-muridnya. Apa kata beliau? Wahai muridku, apakah engkau melihat keindahan dan ketenangan kubur? Kan pekuburan itu sunyi kan ya? Apalagi kalau pekuburan mewah yang dimana di Kerawang tuh lebih sunyi, lebih indah ya. Mau ke kafe tinggal belok sini, mau ngobrol-ngobrol ada ruangan lounge sebelah sini. Itu lebih indah, nyaman. Ketika kita berada di kuburan, dedaunan, pepohonan, apalagi sekarang kan sudah dikomersilkan, kuburan itu dibuat seindah mungkin, jadi orang nyaman di dalam ketika berada di area pekuburan. Apa kata ulama ketika dia bersama muridnya di sebuah area pekuburan? Apa kata beliau kepada muridnya? Wahai muridku, apakah engkau melihat ketenangan di sini? Iya, yang mulia guruku, tenang, nyaman, sejuk, rindang pohonnya, rindang sekali. Apakah engkau tahu di bawah sejuk, nyaman dan indah ini ada hiruk pikuk, teriakan dan segala macam derita di dalam kubur? Apakah kau tahu di dalam ini sedang menderita mereka? Bising suara rantai mengikat para pendurhaka, rantai yang dibawa dari neraka. Cemeti besar dari api memukul para pendosa, para pendurhaka. Kau melihat di atasnya sejuk, indah, nyaman, tapi di dalamnya hiruk pikuk yang sangat dahsyat. Begitu juga ulama mengatakan al-maut bahrul a'mal, kematian itu adalah lautan amal. Kubur gak bakal bertanya, kamu keturunan siapa? Bapak kamu siapa? Pangkat kamu apa? Jabatan kamu setinggi apa? Kekuasaan kamu seluas apa? Anak buahmu sebanyak apa? Kubur tidak peduli akan itu. Jangankan cuma pangkat jabatan, bahkan keturunan mulia pun tidak punya manfaat apa-apa. Di dalam kitab ulama terdahulu, ketika Sayyidah Fatimah putri Rasulullah wafat, beberapa bulan setelah wafatnya Rasul, yang menggotong jenazahnya ke dalam liang kubur adalah Sayyiduna Hasan dan Husain. Sayyiduna Ali selaku suami daripada Sayyidah Fatimah, juga selaku keluarga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berkata, wahai kubur, tahukah engkau siapa yang akan kami masukkan ke dalammu? Kubur menjawab dengan santai, aku gak peduli siapa yang sedang kau pikul. Rumah kami adalah bukan rumah keturunan, bukan rumah pangkat. Kami gak peduli dengan itu semua. Di dalam kami ini adalah rumah amal, rumah belatung, rumah ular, rumah kegelapan, rumah kesengsaraan. Bahkan Sayyidah Fatimah pun di dalam kitab kubur tidak peduli. Bukan hanya kubur, Rasul sendiri mengatakan, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku perlakukan sama seperti orang lain, aku potong tangannya. Islam tidak suka memandang apa, karena siapa dan bagaimana, tidak. Yang Allah lihat cuma satu. Inna akramakum indallahi
Sungguh yang paling mulia di antara kalian semua cuma satu orang saja. Siapa? Yang paling takwa kepada Allah. Halas, selesai. Bahkan ulama sekalipun kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia pun tidak dimasukkan sebagai kekasihnya. Sudah jelas? Jelas ya? Kalau jelas kayaknya kita sudahkan aja. Ya, buat apa saya menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Jelas? Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baiknya mulai dari sekarang, yuk benahi diri kita, juga keluarga kita. Kenapa demikian? Kalau benar engkau sayang dengan dirimu, sayang dengan kekasih-kekasihmu yaitu keluargamu, maka ingat surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayangnya Allah kepada kita. Kita dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Itu sayang. Allah kalau memanggil kita dengan kalimat itu berarti Allah sayang banget. Ku anfusakum, jaga dirimu. Pihak kedua siapa selain diri kita? Dan jaga para kekasihmu yaitu keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Engkau sibuk ibadah, sujud, berdiri, kemudian berzikir, tapi anakmu kau biarkan durhaka kepada Allah. Apa kau tega nanti melihat anakmu berada di dalam neraka? Apa betul engkau mengasihi dia? Bahkan ada ulama yang lebih tegas lagi mengatakan boleh jadi anak yang di neraka itu akan menarik orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bukankah dalam hadis disebutkan awaladin salih yad'ulah, anak yang menyelamatkan itu adalah anak yang saleh. Saleh maksudnya amaliyahnya saleh di dunia dan dia mau mendoakan orang tuanya. Sekarang kalau anaknya durhaka, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang tuanya? Tapi ada sih salah satu cara ya. Mungkin ada di antara kita yang mungkin lelah menasehati anak keluarga tapi masih terus begitu. Guru saya pernah berpesan, jangan pernah putus asa. Tetap arahkan dia, arahkan mereka. Jangan lupa kau panjatkan doa kepada Allah. Terus kau arahkan, jangan pernah bosan. Tapi jangan kau sakiti dia dengan kata-katamu. Terus berkata yang saleh, yang baik. Karena dia adalah anak-anakmu, dia istrimu, dia suamimu. Mereka adalah orang yang terbaik Allah titipkan kepadamu. Jaga mereka kalau engkau sayang terhadap dirimu. Jaga dirimu kalau engkau sayang terhadap mereka. Kenapa? Karena keluarga ini saling menyelamatkan di yaumil mahsyar. Ada sebuah hadis di dalam kitab hadis Al-Mutajadidur Rabih disebutkan di sana ada seorang melaksanakan haji kata Rasul, kemudian hajinya diterima oleh Allah. Nah, asbab haji seseorang ini dia mampu memberikan syafaat kepada 400 keluarganya. Makanya kalau ibadah berusaha semaksimal mungkin ibadah lebih baik. Karena ibadah tersebut akan membawa syafaat buat dirimu dan keluargamu. Boleh jadi
Mereka semua kan bukan orang suci, mereka juga punya dosa. Tapi dengan kita beribadah, dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita diberikan kemampuan memberikan syafaat, kita akan saling menyelamatkan. Makanya kata ulama, mestinya antara satu orang beriman dengan satu orang beriman itu saling menyelamatkan. Bukan seperti sekarang saling mencelakai. Cuma asbab beda warna bendera, warna kaos. Inilah orang-orang yang dirusak oleh dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal pertama yang tadi saya sebutkan dari perkataan Abu Hanifah yaitu tarku syukri alal iman, meninggalkan syukur atas iman. Maksudnya apa sih? Saya detail sedikit ya. Maksudnya apa sih? Allah sudah memberikan atau menitipkan iman di hati. Tapi kenapa kok seseorang yang sudah diberikan iman ini dan iman ini tidak ternilai harganya? Tapi sebaliknya di dalam prakteknya imannya bengkok. Imannya keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Emang ada Ustaz? Banyak. Karena itu ini hal pertama yang dapat mencabut iman seseorang ketika sakaratul maut. Contoh, ngaku beriman kepada Allah, menjelang pencalonan datang ke dukun A, dukun B, dukun C, dukun E, dukun F. Atau kelihatannya kayak kiai, tapi ternyata dukun juga. Kiai sama dukun itu bedanya tipis. Secara penampilan mirip penampilan. Dukun itu kan sama sama kiai, duduk tekun. Kiai juga kalau udah duduk wiridan tekun. Satu, kebengkokan iman. Selain itu, di antara kerusakan iman adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, namun di dalam kesehariannya seperti nggak punya Allah. Coba perhatikan. Begitu ada sedikit yang tidak kita sukai, galau, resah, marah-marah, dia caci maki, dia marahi semuanya, bahkan Tuhannya. Ini yang disebut bengkok iman. Selain itu juga ada orang diberikan iman kepada Allah, namun ia lebih percaya kepada bacaan-bacaan tertentu, wirid-wirid tertentu. Ulama tauhid itu paling gak suka sama orang yang terlalu percaya sama wirid. Ingat firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad membahas ayat ini, fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan Allah itu berbilang-bilang. Karena itu sarahnya Imam Syekh Nawawi, wahidu, esakan Allah. Ya, berbilang syuraka, berserikat. Maksudnya gini. Misalkan kita lagi susah nih. Wah, lagi susah, lagi sempit nih ya. Rezeki lagi sempit. Oh iya, saya pakai wiridan yang kemarin saya dapat. Ya Allah, ya Latif, ya Khabir, ya Allah, ya Latif, ya Khabir. Begitu dia selesai wiridan, benar rizkinya mulai sedikit lapang. Khayalnya mengatakan apa? Yang memberikan rizki dan melapangkan rizki itu apa? Salah.
Ini yang dibilang ulama tauhid, orang banyak tersesat. Kelihatannya ibadah, tapi dia syirik kepada Allah. Pakai hijab ini, hijab itu, hijab ini. Memang terus merasa dengan hijab ini selamat, dengan khoyal ente. Kenapa? Memang dari kecil sampai ente menjelang dewasa, ente gak tahu hijab, tapi ente selamat kok. Ente gak tahu hijab, rezeki ente bagus, malah lebih bagus dari orang kerja. Begitu datang berguru, datang ke majlis taklim, salah arahan, mulai percaya kepada bacaan-bacaan. Pak, Bu, kenapa ulama mengingatkan kita tentang ini? Karena tipis, Pak, kelihatannya wiridan ibadah, tapi sungguh di dalamnya ada kesyirikan. Ini ulama tauhid nggak suka hal kayak begini. Kenapa? Takutnya ente mati husnul khotimah. Logikanya begini, Pak, Bu, dan hadirin hadirat semua. Sekarang misal lagi sempit rezekinya, terus dia baca wirid. Begitu wirid selesai, tiba-tiba rezekinya mulai lapang. Pertanyaan saya, kata ulama begini, apa si wirid itu memerintahkan Allah untuk melapangkan rezeki? Apa si wirid itu yang melapangkan rezeki selain Allah? Memang ada Tuhan selain Allah? Ini sering terjadi dalam diri kita. Bapak Ibu perhatikan deh di YouTube. Coba perhatikan kalau ada konten zikir yang membuka pintu rezeki. Lihat view-nya berapa juta. Wiridan membuat kaya. Lihat yang view, yang nonton tuh berapa ratus ribu. Lihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa hal ini jadi perhatian ulama tauhid? Takutnya kita asik bahwa Tuhan kita yang melapangkan rezeki kita, yang menyelamatkan kita, yang memberi rasa aman dengan kita, yang mengabulkan keinginan kita, si wirid ini salah. Allah yang memberikan semua, bukan wiridan. Ustaz, terus gimana dengan wiridan ini? Ulama ngasih wiridan ini kepada kita supaya kita memperbanyak zikrullah, meluruskan niat dulu karena Allah. Dengan wiridan yang suka dibaca oleh gurunya ini, mudah-mudahan akan lebih melapangkan jiwa orang yang sedang susah dan bersedih, ya. Kemudian dia tidak luput dan lupa dari Allah. Itu manfaatnya wiridan. Terus bagaimana dengan wiridan yang katanya membawa manfaat? Karena kita sudah berzikir, membacakan wirid-wirid kita lakukan karena Allah, maka Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan. Kenapa demikian? Karena zikir, wirid, tasbih, udzukurullaha dzikron katsira. Perintah Allah begitu dalam Quran. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi sampai sore atau pagi sore. Kita sudah menjalankan itu. Kita menjalankan zikir. Kita menjalankan ingat kepada Allah. Ingat enggak ayat tentang sholat Jumat? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat dilakukan, bertebaranlah di muka bumi. Ayo, Allah perintahkan ke sana, cari karunia Allah. Tapi jangan lupa apa? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan lupa zikir kepada Allah. Takutnya asbab anugerah karunia rezeki hatimu bengkok. Sudah mau isya ya, 6 menit lagi ya. Nggak ada tanya jawab kan ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 poin besar yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan 3 poin ini mampu menyelamatkan akidah kita. Sekarang ini banyak tantangan, Pak.
media sosial, belum lagi faham yang bertebaran. Pak, udah kalau saya mah, kalau mau dengar saya, udah ambil faham dari para ulama Indonesia, sudah yang terbaik. Memang ulama Indonesia nggak pernah jadi mufti di Mekah. Buka dong Google. Siapa saja ulama Indonesia yang ratusan tahun silam jadi ulama Mekah. Orang Mekah, Madinah, Timur Tengah ngaji sama ulama kita. Ulama kita jadi mufti di Mekah, Madinah, di Hijaz. Ulama kita jadi imam Masjidil Haram. Ulama kita pengajar di Masjidil Haram sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Terakhir ulama kita belum bisa dikalahkan oleh ulama Timur Tengah, negara manapun yang katanya ahli dari ulamanya. Maaf, nggak ada yang bisa mengalahkan Syekh Yazin Al-Fadani dari Padang yang meninggal tahun 90-an silam. Itu musnid dunia, jago hadis, nggak ada yang mengalahkan seluruh bumi ini. Orang Indonesia, Yazin Al-Fadani, musnid dunia, bahkan ada yang mengatakan 1 juta hadis bersambung kepada Rasulullah dia hafal. Atau Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, kitabnya sampai detik ini dikaji, diaji oleh ulama-ulama dunia di Timur Tengah. Udah, ambil kembali ulama kita, ngaji kembali ke ulama kita. Kenapa? Karena ulama kita meramu Islam yang lebih indah lagi yang mereka dapat dari negara sumber Islam ke Indonesia, kemudian disesuaikan dengan negara ini. Indonesia kan banyak agama, Pak. Kalau mereka yang dari Timur Tengah kan cuma 1 agama, Islam doang. Di sini ulama kita hebat, dia ramu karena banyak agama sehingga ramuan Islam ini menjadi ramuan yang indah buat agama lain, apalagi buat para pemeluk Islam. Kita ini punya budaya yang banyak, bahasa yang banyak, daerah yang luas, agama yang banyak, tempat ibadah yang banyak. Bahkan ada ulama Timur Tengah datang ke ulama kita, dia katakan apa? Aku bingung dengan Indonesia, agamanya banyak, kitab sucinya banyak, tempat ibadahnya banyak, tapi kenapa ya Islam di Indonesia selalu nampak indah? Wajar kalau di Inggris orang Islam Indonesia suka dibanggakan. Kenapa? Ketika terjadi debat antar agama, yang selalu disebut orang Indonesia. Sir, do you know about Indonesia? Oh yes, I know about Indonesia. Kamu tahu nggak bagaimana Islam menyebar di Indonesia? Bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi lihat majority penduduk Indonesia adalah Islam. Karena Islam disebarkan di sini oleh para waliullah ratusan tahun silam, dia menyebarkannya dengan kasih sayang. Dan cara ini turun-temurun. Kita yang paling tahu. Apa iya kita belajar toleransi beragama dari negara yang agamanya cuma 1, yaitu Islam? Gak bisa. Justru mereka belajar dengan kita. Sehingga ketika kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, indah didengar. Ini sekarang ya Allah, takbir sebentar saja, ruko tutup, toko tutup, kantor libur, ketakutan orang, Allahu Akbar, pada kabur. Kok orang ada takbir orang kabur? Something wrong? Ada yang salah? Kenapa yang sekarang itu tampil wajah Islam yang menyeramkan? Orang dulu Pak ketika nyebut Allahu Akbar, Allah, dia nangis. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Egonya lebih besar, sombongnya lebih besar, dengkinya lebih besar. Ketika disebut Allah Akbar, dia esakan Allah lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia nangis. Orang dulu tuh nyebut Allahu Akbar nangis. Orang sekarang nyebut Allahu Akbar. Coba
belajar kembali hal-hal kayak begini. Kita kan diberikan akal oleh Allah. Ada apa dengan negeri ini? Sudah, cukuplah. Untuk tahun politik yang akan datang, sikapi dengan cerdas. Tolong jangan mudah digiring, dibentuk, diarahkan oleh mereka-mereka yang mungkin ilmu agamanya tidak lebih baik daripada dirimu. Demikian, mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.